bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke part 2 ya. Terkait kajian kehendak bebas makhluk. Amma ba'du. Para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah berkata begini terkait kehendak bebas manusia, apakah kita ditentukan Allah? Pasti ditentukan Allah, karena Allah Maha tahu. Bukan arti kata kita terikat, tidak bebas, ya. Kita ada ikhtiar. Beberapa ulama jumhur berkata begini, manusia diberikan pilihan, diarahkan. Manusia dikasih kehendak tapi diarahkan. Sepakat? Praktekkan tuh. Yang mengarahkan bukan partai ya. Oh, ini kacau pula yang mengarahkan partai ini. Dia katakan diberikan pilihan. Jumhur ulama, karena Allah Ta'ala memberikan akal. Karena kita ada dikasih akal, pendengaran, dikasih penglihatan, serta dikasih keinginan, kehendak, ya. Dan itu dia mengetahui mana yang baik dan yang buruk di manusia. Jadi manusia itu sebetulnya nggak bisa sesat. Coba renungkan, nggak kuliah pun sebenarnya nggak bisa sesat, karena ada akal, ada pendengaran, ada mata, ada keinginan. Apalagi kalau itu muslim, sebenarnya nggak bisa sesat. Kesesatan manusia satu aja, karena dia tidak mau memakai kehendak ketentuan Allah dan tidak mau memakai apa yang diperintahkan secara syariat. Apapun juga harus pakai doa. Kalau nggak hafal pakai nama Allah. Umumnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu mujizatnya. Kita tahu mana yang baik yang buruk? Pasti tahu. Karena kita punya akal. Karena kita punya mata, punya pendengaran, punya keinginan. Yang bermanfaat tahu, yang berbahaya tahu. Kok masih banyak yang salah? Jadi kita boleh memilih karena ada tadi atribut. Ya kan? Boleh memilih apa yang layak bagi kita. Karena itu dia terkena kita apa? Kita dikasih beban berupa perintah dan larangan. Makhluk lain enggak? Nah, dan berhak mendapat pahala kalau menjauhi larangannya. Ya, atas ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, dosa atas kemaslahatannya, atas kemaksiatannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, adapun bahwa dirinya dikendalikan adalah karena dia tidak dapat keluar dari kehendak kekuasaan Allah. Nggak bisa kita. Manusia itu nggak bisa keluar dari kehendak Allah. Keluar dari itu celaka. Baik dengan ngomong, ya, udah banyak contoh. Ngomong salah, celaka dia. Jadi manusia itu bukan kena kutuk karena dia menyalahi aturan hidup. Nah, itu banyak yang tahu tuh. Maupun perbuatannya. Ini artinya bahwa manusia memiliki kehendak, maka dia diberikan kemampuan memilih, akan tetapi kehendaknya tidak boleh keluar dari kehendak Allah. Kehendak kita tidak boleh keluar dari kehendak Allah. Sebagaimana diketahui bahwa malaikat memiliki kehendak. Akan tetapi mereka tidak seperti jin dan manusia. Ada perbedaan malaikat itu. Mereka ditetapkan untuk melakukan ketaatan dan keimanan saja. Dikunci itu. Trak.
ketaatan dan keimanan saja malaikat. Ya. Terdapat sejumlah nas tuh yang menunjukkan bahwa mereka mencintai dan membenci. Mereka memohonkan ampunan kepada orang yang beriman. Jadi ada malaikat yang kerjanya mohon ampunan aja untuk manusia. Ya. Itu aja sampai kiamat. Stagnannya gitu. Mau kamu dibuat kayak gitu kayak malaikat, nggak enak ya. Ruku aja, sujud aja sampai kiamat. Ya. Memohonkan ampunan kepada orang yang menunggu sholat, ada malaikatnya. Mendoakan orang yang bersedekah, ada malaikatnya agar mendapat ganti. Dan mendoakan orang yang bakhil agar hartanya habis dan lainnya. Ada itu malaikat khusus. Mendoakan orang supaya hartanya habis karena bakhil. Cepat itu kalau malaikat mendoakan. Kerjanya itu. Karena Allah berfirman di Al-Baqarah 30. Itu kejadiannya di kondisi sekarang nih. Dibaca tuh Al-Baqarah 30. Iqra Iwan. Berarti kena doa oleh malaikat supaya hartanya habis. Karena bakhil sama hartanya. Nah itu dia tuh di Al-Baqarah 30. Dihabisin, dinolin itu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Gini, Anda tafsirkan dulu. Arahannya kemana nih? Pemimpin 3. Khalifah dinolkan 30. Ya. Khalifah itu biasanya pemimpin. Anggota dewan pemimpin. Presiden pemimpin. 3 tuh. Ya. Mau dinolkan. Kalau apa? Kalau dia buat kerusakan. Malaikat udah ngingetin. Bukan Allah nggak tahu itu. Tetap sama Allah dibuat kan? Tetap sama Allah dijadikan kan? Malaikat ini ngedoain tuh. Habis nggak? Sebentar. Punya jam 18 M bisa pindah tempat bro. Halo. Mau jadi khalifah yang tinggi. Aku ini jolim. Doain malaikat loh. 0. Bener gak tuh? Ilmunya itu. Kamu gak tahu malaikat. Saya tahu kenapa dijadikan itu supaya jadi pelajaran. Makanya di firman Al-Baqarah 32, ya, langsung loncat ke 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka,
La ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui. Itu doanya. Kalau antum melakukan kesalahan, akui. Sampai enggak? Akui. Baca coba 32 kalau nggak percaya. Baca 32. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sampai doanya. Prakteknya gimana? Kalau antum melakukan kesalahan, dasarnya antum tahu ini salah, tapi kamu lakukan juga. Cepat baca doa ini. Paham gak nih? Udah jelas hak orang main embat aja. Sampai? Udah jelas ini bener nih, digaplok juga. Subhanaka ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Sampai Pak? Berarti kalau kamu sudah melakukan kesalahan. Paham? Itu kata Allah. Berarti malaikat itu bukan ngeritik, ngajarin kita. Allah tahu itu. Ketidaktahuan malaikat terhadap apa yang diajarkan kepada mereka tidak mencegah mereka untuk mengatakan begini. At-taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Hal ini menunjukkan apa? Kepada makhluk malaikat. Menunjukkan apa? Bahwa malaikat memiliki kehendak. Paham? Nah, salah nggak kalau ada ulama ngomong malaikat tidak mempunyai kehendak? Salah. Malaikat memiliki kehendak. Anu kuatkan dengan hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perhatikan. Ya. Za'a malikul mauti ila Musa alaihi salam. Faqala at-tarabbaka fadarraba Musa alaihi salamul mulka hatta faqa ainahi thumma raja al-muliku illa Allah ta'ala. Faqala arsaltani illa abdika alladhi la yuridul mauta faqad faqa aini faradallahu ilaihi ainaihi. Malakul maut, malaikat pencabut nyawa, mendatangi Musa alaihissalam. Lalu malaikat itu ngomong, taati Tuhanmu. Maka Musa alaihissalam memukul malaikat hingga mencongkel matanya, tercabut. Hadis ini Imam Bukhari sahih loh, Imam Muslim. Dicongkel tuh malaikat maut tuh. Wah, keren. Ada nggak orang mau cabut nyawa itu datang
congkel matanya. Musa melakukannya. Lalu malaikat tersebut kembali kepada Allah dan berkata, "Wahai Allah, Engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak ingin mati. Dia telah mencabut mataku." Lalu Allah kembalikan matanya. Hadis ini panjang, melanjutkan ya. Innaka arsaltani illa adillaka la yuridul mauta. Engkau telah mengutus aku kepada orang yang tidak mau menginginkan kematian. Ini jelas dalil dari hadis sahih ini bahwa malaikat itu memiliki kehendak. Ada kemauan. Dalam hadis tidak menunjukkan bahwa dia mengetahui hal tersebut sebelumnya. Kemudian di hadis lainnya di Ahmad bernomor 10521 berkata begini. Hadatna Umayyatu ibnu Khalidin wa Yunusa. Qala hadatna Hamadu ibnu Salamata an Amarin ibni Abu Amarin an Abu Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Yunusu al hadithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menyampaikan kepada kami Umayyah bin Khalid dan Yunus. Keduanya berkata, telah menyampaikan kepada kami Hamad bin Salamah dari Amar bin Abu Ambar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Dan Yunus berkata, hadisnya dalam hal ini marfu memang. Hingga Rasulullah SAW bersabda begini, Ya Rabbi abduka musafaqo aini walau laka rahmatuhu alaika la anubtibi. Wa qala Yunusu la saqaqtu alaihi. Al hadithu sahihul Albani fi Mukhtasar al-Ulu. Kitabnya tuh ya. Sot wa hamsya sabaun 75. Artinya begini, wahai Rob, hambamu Musa telah mencabut mataku. Seandainya bukan karena kemuliaannya dia nabi, aku akan bertindak keras, kata malaikat pencabut nyawa. Kemudian Yunus berkata, aku akan lukai dia. Hadis disahihkan oleh Albani dalam kitabnya Mukhtasar al-Ulu halaman 75. Jadi ucapan tadi, seandainya bukan karena kemuliaan Musa, malaikat tadi akan bertindak kasar kepadanya. Ya. Atau aku akan lukai dia. Itu merupakan dalil bahwa malaikat memiliki kehendak. Benar nggak? Malaikat punya kehendak. Nah. Begitu juga hadis riwayat Imam Bukhari bernomor 3470. Dan hadis riwayat Muslim bernomor 2766 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kan qablakum rajulun kutilatis sawatis sawut nawasan 99. Fasa'ala rajulun lahu ilmu fil ardi fa'arrahu rohiban. Artinya dahulu ada seorang laki-laki sebelumnya kalian telah membunuh 99 jiwa orang, laki-laki tadi. Membunuh 90 orang. Maka dia menanyakan orang yang memiliki ilmu di muka bumi. Maka ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah. Tsumma ja'ahu wa qala lahu qatalat tisatin wa tisaina nafsan fahali min taubatin. Qala la faqatallahu fabalagha adadu qatlahu miatan. Lalu dia mendatanginya orang tersebut dan berkata bahwa dirinya telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada kesempatan taubat bagi saya? Orang itu berkata, tidak. Akhirnya si rahib tadi dibunuhnya sehingga genap menjadi 100.
Karena ngomong tidak bisa. Tsumma sa'ala alami ahlil ard fa utiya bi alamin fa akhbaruhu annahu qatala mi'atan nafsin fa hal lahu min taubatin. Kemudian dia menanyakan lagi kepada orang yang paling berilmu di muka bumi. Orang yang membunuh tadi udah 100 tuh. Maka ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Maka dia mengatakan kepadanya bahwa dirinya telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada peluang tobat bagiku? Qala na'am la yuhu bainahu wa baina taubati syai'un ida habbaila hadal baladi wa hadal baladi hunnaka unnasun yabudunallah fabada ma'ahum wala tarji'a ila baladika fa innaha baladu syu'in. Artinya dia berkata, ya, tidak ada yang dapat menghalanginya antara dia dengan taubat. Pergilah ke negeri ini dan negeri itu. Di sana ada orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka dan jangan kembali lagi ke negeri Anda. Karena di sana merupakan negeri yang buruk. Summa antalaqal rajulu wa fitariki fajahul mawutu malikul rahmati wa milikul ahadi ala khilafi. Qala malikul rahmati za'ata iban bi qalbihi illallah. Lalu berangkatlah orang tersebut yang membunuh tadi 100, namun di tengah perjalanan orang yang sudah membunuh 100 tadi, maut menyebutnya. Malaikat rahmat dan malaikat ajab berselisih. Malaikat rahmat ada, malaikat ajab ada, berselisih pendapat. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertobat dengan hatinya kepada Allah. Ya. Faqala malikul adabi ma'asana faja'ahum malikul fi suratin insanin fasaha bainahum waqala kisu bainal madinati ta'ini ayuhina aqrabu fadallika manjuluhu. Sedangkan malaikat ajab ngomong begini, dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Maka datanglah kepada mereka malaikat yang rupa manusia menengahinya. Ada malaikat yang menengahinya. Ajab dan rahmat ribut. Ya, menengahi. Dia berkata, yang menengahi malaikat itu, ukurlah antara kedua negeri tersebut. Yang mana yang lebih dekat, maka itulah posisinya. Tsumma qasuhu fatada annar rajulu aqrabu ilal ard allati kan yusiduha wa akhiran hamalahu malakul rahmati. Lalu mereka mengukurnya. Ternyata orang itu lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Kan mati tuh. Tapi itu lebih dekat ke negeri yang dia tuju untuk menanyakan tobat tadi. Akhirnya orang itu dibawa oleh malaikat rahmat. Diampuni dosanya. Bukan oleh malaikat azab. Jadi walaupun udah 100 membunuh, tapi ada ikhtiar. Pas ada ikhtiar di tengah jalan mati, diukur. Kalau sudah mendekati ke tempat menanya orang tobat, maka diampuni dosanya. Ini penuh hikmah. Hadis ini sahih. Jadi di situ kita bisa menggunakan akal kita, kecerdasan kita. Bukan arti kata sudah membunuh 100 itu bebas, tapi harus ada ikhtiar. Ya, paham ya? Maksudnya itu dia. Jadi penting untuk disampaikan. Dengan begitu kita tahu ternyata malaikat juga ada kehendak. Iya kan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan memilih. Dan mereka memiliki kehendak malaikat itu untuk berbuat. Hanya saja mereka memiliki perlindungan dan tidak keluar dari tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi makhluk yang taat dan tidak membangkang. Itu malaikat. Gak ada itu yang membangkang. Ya. Nas-nas tadi itu banyak, tidak terhitung kalau ingin mendalami perkara apakah ada kehendak bebas atau tidak. Ya.
Jadi gini harus kita pahami. Memang agak lebih berat kajian sekarang, tapi dengan memahami konsep ini, kita setidaknya dalam berdoa udah paham makrifat kita. Yang benar adalah dengan mengatakan bahwa para malaikat Allah Ta'ala memiliki sifat sebagaimana yang telah Allah sifati dan mencukupkan diri dengan hal itu. Tidak perlu kita mengarang-arang ungkapan yang mengandung beragam persepsi dari akal orang yang pintar-pintar sekarang. Itu akan menimbulkan perdebatan di seputar itu, serta menyibukkan dirilah kita dengan berdebat. Akhirnya timbul pertikaian. Itu yang terjadi. Tidak ada yang paling selamat dalam hidup ini yang sesuai kecuali mengikuti redaksi syariat, pahami dengan ahlinya, cukupi diri dengan hal tersebut. Karenanya Allah kan berfirman di Al-Anbiya 26-29. Dibaca Ikhwan. Al-Anbiya. Makomat tinggi nih. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Arti kata, banyak perkataan yang nyeleneh. Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak. Gak boleh dipotong nih. Masa Allah punya anak? Ya, Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu hamba-hambanya, diciptakan. Ya, gak ada itu. Ini sama dengan berkata sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah. Maka orang itu pasti langsung jahanam tuh. Firaun contohnya. Ini terkait juga begini. Kita dikasih kehendak, tapi tidak boleh bebas. Ya, kalau bebas langsung cupak masuk tuh. Itu maksudnya. Allah juga berfirman, sambung ayat tadi At-Tahrim surat 12 buka.
Ayatnya Bubullah 6. Iqra. At-Tahrim surat 12 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pokoknya kalau Allah sudah menyuruh mengerjakan, kerjaan aja. Ya, maka Allah mencintai itu. Itu sebabnya Allah berfirman di At-Takwir surat 29 ayat 19-21. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim di kuwatin indajil arsi makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Allah yang dibawa oleh utusannya yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras, yang ditaati di sana di alam malakut, lagi sangat terpercaya. Ikuti Quran itu pasti benar. Maksudnya adalah bahwa dia memiliki kewibawaan. Jibril itu pasti benar, ucapannya didengar, ditaati di antara penduduk langit. Karenanya sahabat Qatadah berkata, maksudnya adalah di langit, maka dia bukan sekedar malaikat biasa, Jibril itu, tapi pemimpinnya. Dan yang paling utama, dia terpilih untuk menunaikan tugas yang agung ini. Sedangkan kata amin merupakan sifat malaikat Jibril yang memiliki amanah. Ini adalah perkara yang sangat agung bahwa Rabb Azza wa Jalla telah mensucikan utusannya berupa malaikat sebagaimana dia mensucikan utusan manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukumu bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukan sekali-kali orang gila. Itu ada di At-Takwir 22. Kalau ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, akan tetapi hal ini tidak mengalami perkataan bahwa para malaikat adalah makhluk yang memiliki hak untuk memilih, tetapi mereka tidak keluar dari ruang lingkup ketaatannya. Ada kehendaknya, tapi tidak pernah keluar malaikat itu dari ruang lingkup ketaatannya kepada Allah, karena mereka sudah tercipta demikian. Manusia yang sering salah, jin yang sering salah, kehendaknya sering tidak mengikuti aturan Allah, makanya jadi bablas dia. Nah, mereka tidak memiliki sifat maksiat, itu sebabnya karena mengikuti aturan Allah, sebagaimana mereka dikendalikan pada hal yang mereka tidak berkuasa terhadap sebagaimana kondisi makhluk selain mereka.
Walau alam bisawab, mudah-mudahan ini bermanfaat kaji ini dan menjadi itikad akidah kita dalam berkehendak. Kita ternyata ada aturan yang mesti mengikuti kehendak Allah. Pailuan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfal hayyaji rotal alami, hayyaji diwan karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Rajat pali pitune, Sunan Kalijogo ayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike,